Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Untuk mencapai pencerahan, apakah perlu menjalani analisis mimpi? Analisis mimpi tidak bisa membantumu untuk menjadi tercerahkan, tetapi menyaksikan mimpi tentu bisa membantumu. Itulah perbedaan antara psikologi dan agama. Psikologi menganalisis mimpi, agama mengamatinya, membantumu untuk menyadarinya. Dan saat dirimu menyadari mimpimu, mimpi itu lenyap, mimpi itu tidak bisa ada lebih lama lagi. Mimpi itu hanya bisa ada saat dirimu sama sekali tidak menyadarinya, karena ketidaksadaran adalah syarat mutlak untuk keberadaannya. Seorang Buddha tidak pernah bermimpi, dia tidak bisa bermimpi. Bahkan jika dia ingin bermimpi, dia tidak bisa melakukannya. Mimpi lenyap begitu saja dari keberadaannya, karena bahkan di malam hari saat dia tertidur, jauh di inti yang terdalam, dia terjaga. Nyala api kesadaran terus berlanjut, dan dia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa tubuhnya sedang tertidur. Kesaksian menjadi begitu mendarah daging, sehingga tidak hanya pada siang hari, tetapi juga pada malam hari, itu terus berlanjut. Dan kemudian mimpi pun menghilang. Dirimu bermimpi karena dirimu menginginkannya. Mimpimu mencerminkan keinginanmu. Karena itulah dirimu bisa terus membedah keinginanmu untuk hidup, tapi dirimu tidak akan mencapai apapun. Dirimu bisa terus menganalisis mimpimu. Ada banyak sistem analisis. Jika dirimu pergi ke penganut aliran Freud, mereka akan menganalisis mimpimu dengan satu cara. Mereka akan menafsirkan segala sesuatu sebagai seksualitas. Hal-hal yang bisa dibayangkan, hal-hal yang tidak bisa dibayangkan, semuanya harus direduksi menjadi seksualitas. Jika dirimu pergi ke penganut aliran Adler dengan mimpi yang sama, mereka akan menafsirkannya sesuai dengan ideologi mereka. Maka setiap mimpi direduksi menjadi gagasan Adler, yaitu keinginan untuk berkuasa. Maka semuanya tidak lain, hanyalah keinginan untuk berkuasa. Setiap mimpi harus sesuai dengan filosofinya. Begitu pula halnya dengan penganut aliran Jung dan lainnya. Satu hal telah diamati berulang kali, sebuah fenomena yang sangat aneh terjadi. Jika dirimu pergi ke psikoanalisis jenis apapun, aliran Freud, Jung, Adler, dirimu mulai bermimpi dengan cara yang diharapkan oleh psikoanalismu. Jika dirimu pergi ke aliran Freud, cepat atau lambat dirimu mulai bermimpi sesuai dengan gagasannya. Dan dirimu sangat patuh, dirimu merasa kasihan pada analis yang malang itu, karena ia sudah bersusah payah untuk menganalisis mimpimu. Pertama-tama, seorang analis mulai memberimu interpretasi tentang mimpimu. Dan kemudian dirimu mulai bermimpi sesuai dengan interpretasinya. Tidak lama kemudian kalian cocok satu sama lain, seolah-olah diciptakan untuk satu sama lain. Kemudian dia senang dan dirimu senang. Dia senang karena teorinya terbukti, dan dirimu senang karena dirimu adalah anak yang baik, karena telah bermimpi menurut pakar yang hebat.
dan ketika dirimu melihat psikoanalismu senang, dirimu merasa senang. Melihat dirimu merasa senang, dia pun merasa senang. Itu adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Tidak seorang pun benar-benar terbantu, dan mimpi terus berlanjut. Aku belum pernah bertemu orang yang benar-benar psikoanalisis, karena menurut Freud, orang yang benar-benar psikoanalisis adalah orang yang mimpinya telah hilang. Dan itu tidak berlaku bahkan untuk Sigmund Freud sendiri. Dia masih terus bermimpi sampai akhir hayatnya. Dirimu akan terkejut mengetahui, dia sangat takut pada psikoanalisis, karena dia tahu murid-muridnya hanya akan membuktikan bahwa semua mimpinya bersifat seksual. Suatu ketika Jung ingin melakukan psikoanalisis pada Freud. Jung adalah muridnya yang paling dicintai pada masa itu, sama seperti Yudas, yang dulunya adalah salah satu murid Yesus yang paling dicintai. Dan apa yang Yudas lakukan pada Yesus, Jung juga lakukan pada Freud. Freud dan Jung sedang bepergian, dan mereka mulai berbicara. Jung berkata, ide itu muncul berulang kali dalam pikiranku, bahwa aku ingin melakukan psikoanalisis terhadapmu. Kamu belum pernah dipsikoanalisis. Faktanya, tidak seorang pun yang belum pernah dipsikoanalisis, boleh diberi wewenang untuk melakukan psikoanalisis terhadap orang lain. Dan karena kamu adalah pendirinya, kamu harus dipsikoanalisis. Freud benar-benar mulai gemetar dan berkata, tidak akan pernah. Itu akan menghancurkan martabatku. Jung berkata, jika memang begitu, maka itu sudah menghancurkan martabatmu, setidaknya bagiku. Jika kamu begitu takut untuk membicarakan mimpimu, itu hanya menunjukkan mimpi macam apa yang pasti kamu alami. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar-benar mengalami psikoanalisis. Dan kecuali mimpi menghilang, pikiranmu akan tetap kacau. Mimpi hanya mengatakan, dirimu tidak tahu bagaimana cara mengistirahatkan pikiranmu, dirimu tidak tahu di mana tombol itu berada, sehingga dirimu bisa menyalakan dan mematikannya, sesuai dengan kebutuhanmu. Ketika dirimu akan tidur, dirimu tidak bisa mematikannya, pikiranmu akan terus mengoceh. Bahkan jika dirimu berkata kepadanya, diam, ia sama sekali tidak mendengarkanmu, ia tidak peduli. Dan dirimu tahu betul bahwa ia tidak akan mendengarkan. Dirimu merasa sangat tidak berdaya, sejauh menyangkut pikiranmu sendiri, sehingga dirimu harus bergerak sesuai dengan keinginannya, ia tidak bergerak sesuai dengan keinginanmu. Jika ia ingin mengoceh, ia akan mengoceh, ketika dirimu tertidur, ia tetap mengoceh. Seni meditasi membuatmu menyadari di mana tombolnya berada, yaitu di dalam menyaksikan. Menyaksikan adalah tombol yang bisa menghidupkan atau mematikan pikiranmu. Dirimu menjadi master. Jadi ketika dirimu ingin menggunakannya, dirimu menggunakannya. Dan ketika dirimu tidak ingin menggunakannya, dirimu cukup menundanya dan mengistirahatkan pikiran. Oleh karena itu,
pikiran seorang meditator jauh lebih cemerlang, jauh lebih cerdas, jauh lebih hidup, sensitif, daripada pikiran seorang non-meditator. Karena pikiran seorang meditator memiliki beberapa periode istirahat yang sangat dalam, yang menyegarkannya. Jika dirimu melihat seorang meditator, tapi dia tidak cerdas, itu berarti dia sama sekali bukan seorang meditator. Seorang meditator tidak mungkin bodoh, seorang meditator tidak mungkin biasa-biasa saja, itu tidak mungkin. Jika dia seorang meditator, maka dia akan memancarkan ketajaman, kecerdasan, kecemerlangan. Dia akan menjadi seorang jenius, dia akan menjadi kreatif. Faktanya, jika kita bisa menciptakan lebih banyak meditator di dunia, dalam setiap dimensi kehidupan, akan ada lebih banyak kreativitas, lebih banyak kecerdasan, lebih sedikit kebodohan, lebih sedikit kelesuan. Tetapi itu tidak terjadi selama berabad-abad. Yang telah terjadi justru sebaliknya, karena atas nama meditasi, sesuatu yang lain telah berlanjut. Atas nama meditasi, orang-orang telah berkonsentrasi atau berkontemplasi. Keduanya bukanlah meditasi. Konsentrasi adalah kebalikan dari meditasi, dan begitu pula kontemplasi, dengan cara yang berbeda. Konsentrasi berarti menutup pikiranmu, memfokuskan pikiranmu pada titik tertentu, pada objek tertentu. Dirimu begitu terfokus pada objek tertentu, sehingga dirimu menjadi tidak menyadari segala hal lainnya. Itulah konsentrasi. Konsentrasi adalah untuk mengesampingkan segala hal lainnya. Itu hanya mencakup satu hal, yaitu objek konsentrasimu, apapun itu. Meditasi berarti keterbukaan mutlak. Itu berarti mencakup semua, itu berarti tidak mengesampingkan apapun. Oleh karena itu meditasi sama sekali bukan konsentrasi, melainkan adalah keadaan kerentanan, keterbukaan, ketersediaan. Orang yang mencoba berkonsentrasi, bisa saja terganggu. Ia bisa dengan mudah terganggu oleh apa saja. Seekor anjing di lingkungan sekitar mulai menggonggong, dan ia pun terganggu. Seorang anak mulai tertawa dan ia pun terganggu, seekor burung mulai berkicau, dan ia pun terganggu. Apa saja bisa mengganggunya, seolah-olah ia hanya menunggu sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Ia lelah memfokuskan pikirannya. Itu adalah ketegangan, tekanan. Meditasi bukanlah ketegangan, itu bukanlah tekanan. Seseorang tidak pernah lelah bermeditasi. Itu adalah relaksasi. Bagaimana dirimu bisa merasa lelah karenanya? Meditasi adalah istirahat yang dalam, itu adalah ketenangan yang mutlak. Seseorang siap untuk segala hal. Tidak ada yang bisa mengalihkan perhatianmu. Dirimu bisa mendengarkanku, baik sebagai konsentrasi, maupun sebagai meditasi. Jika dirimu mendengarkanku sebagai konsentrasi, maka apa saja bisa mengalihkan perhatian. Sebuah mobil lewat, burung kukuk mulai memanggil dari kejauhan. Kicauan burung, apa saja bisa mengalihkan perhatianmu, hal kecil apapun.
bukan berarti burung-burung itu memang tertarik untuk mengalihkan perhatianmu. Mereka sama sekali tidak peduli denganmu. Namun dirimu akan merasakan kemarahan muncul dalam dirimu. Itulah sebabnya orang-orang yang mengaku religius menjadi lebih pemarah daripada orang lain. Mereka hidup dalam kemarahan. Jika satu orang di rumahmu menjadi religius, ia sudah cukup untuk membuat masalah bagi semua orang, karena setiap hal kecil mengalihkan perhatiannya, dan kemudian ia membalas dendam. Dirimu bisa mendengarkanku dalam meditasi. Maka dirimu tidak berkonsentrasi padaku. Dirimu hanya duduk dengan tenang, terbuka. Burung-burung terus berkicau, itu juga datang kepadamu. Tetapi karena dirimu tidak berkonsentrasi, itu bukanlah gangguan, malah memperkaya. Apa yang aku katakan kepadamu diperkaya. Kicauan burung menjadi latar belakangnya. Dan dirimu tidak pernah merasa marah, dan dirimu tidak pernah merasa tegang. Kontemplasi juga bukan meditasi. Kontemplasi berarti berpikir. Berpikir bisa terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah zigzag, melompat dari satu objek ke objek lain, sedikit gila. Itu adalah pemikiran biasa. Apapun mengarah pada apapun. Seekor anjing mulai menggonggong, dan dirimu mulai memikirkan pacarmu. Tampaknya tidak ada hubungan, tetapi mungkin pacarmu pernah berkata, "Aku terus menggonggong padamu," tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Tiba-tiba anjing itu mengingatkanmu. Atau mungkin dia juga punya anjing, yang menggonggong setiap kali dirimu pergi menemuinya. Dan kemudian dirimu berpindah dari satu hal ke hal lain. Dirimu tidak akan bertahan lama dengan apapun. Pacarmu mengingatkanmu pada ibunya, dan seterusnya. Tidak seorang pun tahu di mana dirimu akan berakhir. Ketika dirimu melihat ke belakang, dirimu akan terkejut, hanya karena gonggongan anjing di lingkungan sekitar telah memulai seluruh proses berpikir ini. Kontemplasi berarti tetap peduli dengan satu objek, memikirkannya, dan hanya memikirkannya. Kontemplasi memiliki konsistensi. Jika dirimu berpikir tentang cinta, maka dirimu sedang memikirkan cinta dan semua aspeknya. Dirimu tidak melompat dari satu hal ke hal lain. Ya, dirimu memiliki sedikit tali, hanya agar dirimu bisa bergerak di sekitar subjek cinta. Tetapi dirimu terus bergerak di sekitarnya, berputar-putar. Dirimu melupakan seluruh dunia, cinta menjadi duniamu untuk saat ini. Meditasi juga bukan kontemplasi, karena tidak berpikir sama sekali, konsisten, tidak konsisten, gila, waras. Meditasi berarti sama sekali tidak berpikir, hanya menyaksikan. Hanya duduk diam, jauh di dalam dirimu, melihat apapun yang terjadi di dalam dan di luar, keduanya. Di luar ada kebisingan lalu lintas, di dalam juga ada kebisingan lalu lintas di kepala. Begitu banyak pikiran, truk dan bis pikiran, dan kereta api, dan pesawat terbang pikiran, bergegas ke segala arah.
tetapi dirimu hanya duduk menyendiri, tidak peduli, memperhatikan segalanya tanpa evaluasi. Dirimu bertanya, apakah perlu melalui analisis mimpi untuk mencapai pencerahan? Tidak, sama sekali tidak. Pernahkah dirimu mendengar seseorang menjadi tercerahkan melalui psikoanalisis? Ya, orang-orang menjadi gila melalui psikoanalisis, tetapi tidak ada yang tercerahkan. Psikoanalisis bergantung pada analisis pikiran, dan mereka tidak melihat hal lain dalam dirimu. Tubuh dirawat oleh para ahli fisiologi. Kemudian yang tersisa hanyalah lalu lintas pikiran atau mimpi, ingatan, imajinasi, keinginan yang terus-menerus di dalam pikiran. Psikoanalis tidak punya hal lain untuk dilakukan. Ia hanya menyelidiki proses mimpimu. Dan mengapa ia memilih mimpi? Karena jika ia bertanya apa yang dirimu pikirkan, saat dirimu terjaga, dirimu tidak pernah kau tentik, dirimu tidak pernah jujur. Dirimu sangat menipu, sangat tidak jujur, sehingga apapun yang dirimu katakan tentang pikiranmu, pasti akan diatur, itu tidak akan benar. Dirimu hanya akan mengatakan apa yang layak dikatakan, dan dirimu akan menghapus banyak hal. Dirimu akan mengedit pikiranmu. Dirimu tidak akan membiarkan psikoanalis menyelidiki pikiranmu tanpa sensor apapun, tanpa pengeditan apapun. Dirimu tidak akan mengizinkannya memperoleh bahan mentah dari pikiranmu, karena itu akan membuatmu terlihat seperti orang gila. Dirimu bisa mencobanya. Duduklah di kamarmu. Tutup semua pintu, sehingga tidak ada yang bisa masuk, dan mulailah menulis apapun yang terjadi dalam pikiranmu, apapun itu. Teruslah menulis selama 15 menit, lalu bacalah. Dirimu akan terkejut. Ini pikiranmu. Semua pemikiran itu ada dalam pikiranmu. Apakah dirimu gila atau apa? Dirimu tidak bisa menunjukkannya kepada siapapun. Adalah baik bahwa orang tidak memiliki jendela di kepala mereka. Jika tidak, istri akan melihat melalui jendela di kepala suami, dan dia akan menemukan segalanya. Dia tetap menemukan segalanya, ada jendela atau tidak. Psikoanalis harus bergantung pada mimpimu, karena dalam mimpi sangat sulit bagimu untuk menipunya. Dirimu sendiri tidak tahu apa arti mimpimu, jadi dirimu harus mengatakannya sebagaimana adanya, dan ia bisa menemukan beberapa petunjuk tentangmu. Namun, hal ini tidak akan membuatmu tercerahkan. Hal ini mungkin sedikit membantumu untuk menjadi lebih normal, tetapi apa itu kenormalan? Bahkan orang-orang yang normal pun tidak normal. Mereka biasanya abnormal, itu saja. Jadi, dirimu akan menjadi normal-abnormal. Ada dua jenis orang abnormal di dunia, normal-abnormal, abnormal yang tidak normal. Pekerjaan psikoanalis adalah membawa orang-orang yang tidak normal ke kategori pertama, normal-abnormal. Ia membantumu menyesuaikan diri dengan masyarakat, dengan orang-orang, dengan dirimu sendiri.
tetapi ia tidak bisa membantumu untuk menjadi tercerahkan. Dirimu bisa terus menganalisis mimpi-mimpimu, tapi dirimu tidak akan pernah sampai pada jiwa saksimu melalui analisis itu. Bagaimana dirimu bisa sampai pada saksi dengan menganalisis mimpi-mimpi? Satu mimpi akan membawamu ke mimpi lainnya. Mungkin dirimu akan menjadi pemimpi yang sangat terampil, sangat cerdik. Mungkin dirimu akan mulai bermimpi dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih ilmiah, tetapi mimpi adalah mimpi. Mimpi tidak bisa membawamu ke saksi dari mimpi yang merupakan realitasmu. Dirimu bisa menganalisis mimpi, tapi apa gunanya? Apapun mimpimu, tidak ada yang akan menjadi keuntunganmu. Tetapi psikoanalis akan menganalisisnya. Jika dirimu pergi ke Adlerian, penekanannya akan berada pada keinginan untuk berkuasa, uang, prestise. Dia akan melupakan semua tentang lainnya. Dia tidak tertarik pada mereka, itu bukan apa-apa. Jika dirimu pergi ke Freudian, dia tidak akan memikirkan kekuasaan sama sekali, itu tidak penting, tidak disengaja. Yang asli adalah seks. Dan jika dirimu pergi ke seorang Jungian, maka tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan dengan mimpimu. Dia sangat bingung. Tapi dia akan membuat banyak keributan tentang hal itu sudah pasti. Dia akan menciptakan banyak debu esoteris. Dia mungkin mulai menyelidiki mimpimu dan menemukan hal-hal yang tidak akan pernah dirimu duga. Dia mungkin menemukan beberapa misteri kuno, mungkin Mesir, atau dia mungkin pergi lebih jauh ke belakang, ke Atlantis. Dia benar-benar penggali kubur. Dan dia terus menemukan hal-hal yang tidak ada di sana. Dirimu pasti pernah mendengar definisi seorang filsuf. Filsuf adalah orang buta yang mencari di malam yang gelap, di ruangan yang gelap, untuk menemukan seekor kucing hitam yang tidak ada di sana. Tapi Jung menemukannya. Itulah keindahan Jung, ia menemukan kucing hitam yang tidak ada di sana. Ia tetap bisa menemukannya. Dan ia menciptakan begitu banyak asap dan debu, sehingga dirimu tidak bisa menyangkalnya. Ia menciptakan argumen yang hebat. Dan ia sendiri sangat takut untuk mendekati saksi. Yang pernah berada di India, di mana ada orang seperti Maharshi Raman. Dan kemanapun yang pergi di India, hampir di mana-mana orang menyarankan kepadanya, mengapa kamu membuang-buang waktu di sana-sini, pergi ke Varanasi dan Mumbai? Mengapa kamu tidak pergi ke Maharshi Raman? Orang-orang tahu bahwa ia adalah seorang psikoanalis hebat, terkenal di dunia. Kamu harus pergi ke Maharshi Raman, yang telah melampaui pikiran. Duduk di sisinya kamu mungkin memiliki beberapa pandangan sekilas. Kamu mungkin menjadi orang yang benar-benar berubah. Tetapi Jung menghindarinya, ia tidak pergi ke sana. Sebaliknya, di rumah ia mulai menulis menentang mistisisme Timur. Dia tidak bisa menulis menentang mistisisme, karena dia sendiri menciptakan misteri besar,
yang dangkal, karena dia bukan seorang inisiat di sekolah misteri manapun. Dia mengumpulkan hal-hal dari sumber yang dangkal. Dia tidak pernah berhubungan dengan seorang master yang masih hidup. Dia pernah begitu dekat dengan seorang Buddha, Maharshi Raman, tetapi dia tidak menemuinya. Dan untuk membela diri, dia mulai menulis di rumah bahwa mistisisme timur tidak dimaksudkan untuk pikiran barat, seolah-olah ada jiwa timur dan jiwa barat. Ya, ada perbedaan pada kulit orang timur dan orang barat. Perbedaannya tidak banyak, hanya sedikit pigmen warna, senilai 4 enak. Dan ingat, orang kulit hitam memilikinya lebih banyak pigmen daripada orang kulit putih. Dia lebih berharga, 4 warna lebih berharga, karena dia memiliki pigmen tertentu yang membuatnya hitam, yang tidak dimiliki oleh kulit putih. Ya, memang ada perbedaan tertentu dalam pikiran. Karena pikiran timur dikondisikan dengan satu cara, dan pikiran barat dikondisikan dengan cara yang berbeda. Pengkondisian berbeda, tetapi kesaksiannya sama. Yesus dan Buddha, Muhammad dan Mahavira tidak berbeda. Santo Fransiskus dan Ramakrishna, Eckhart dan Krishnamurti tidaklah berbeda. Orang yang telah mengetahui saksi, bukanlah orang timur maupun barat. Ia bukan lagi tubuh dan bukan lagi pikiran. Bagaimana ia bisa menjadi orang timur atau barat? Yang mulai berbicara omong kosong ini untuk membela diri. Ia berkata, itulah sebabnya aku menghindari Maharshi Raman, karena metode timur tidak cocok untuk kita. Barat membutuhkan yoganya sendiri, barat membutuhkan meditasinya sendiri. Apa ada perbedaan dalam kesadaran? Apakah dirimu berada di timur atau di barat, kesadaran akan tetap sama, dan itulah inti penting dari meditasi. Psikoanalis adalah penafsir mimpi yang hebat. Pada kenyataannya, seluruh dunia psikoanalis adalah dunia mimpi. Sejauh menyangkut orang yang tercerahkan, baginya seluruh dunia hanyalah mimpi. Bagi psikoanalis, mimpi adalah seluruh dunianya, dan bagi orang yang tercerahkan, seluruh dunia hanyalah mimpi. Analis itu kesal dengan pasiennya, yang mengatakan bahwa dia tidak bermimpi malam sebelumnya. Dengar, analis itu memperingatkan, jika kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu, aku tidak bisa membantumu. Bermimpi adalah suatu keharusan, itulah pekerjaan rumahmu. Kerjakan di rumah dan kemudian datanglah ke psikoanalis, dan dia akan ada di sana dengan seluruh keahliannya, untuk menganalisisnya. Pencerahan berarti melampaui keinginan dan mimpi. Tidak perlu membuang-buang waktumu dalam menganalisis. Lampaui saja, curahkan seluruh energimu untuk melampauinya. Dan ketika dirimu melampauinya, semua mimpi menghilang dengan sendirinya. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.